Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Nah, kalau teman-teman yang pernah ngaji Ihya, selalu saja di setiap babnya, di awal-awal pembahasan, pasti Imam Ghazali menampilkan dalil-dalilnya dulu. Baik dari Al-Quran, maupun dari hadis, maupun asar dan kisah-kisah para sahabat yang relevan dengan tema yang sedang dibahas, termasuk tentang mahabbatullah ini. Nah, jadi tema kita malam hari ini dan bulan ini, teman-teman tidak usah khawatir ada bertaburan ayat, bertaburan hadis kalau kita mau mengangkatnya. Jadi kan banyak itu yang mengkritik ini ngaji filsafat, ini mana Qur'annya, mana hadisnya, kan sering begitu. Jadi seolah-olah kalau tidak disebut ayatnya dan tidak disebut hadisnya itu tidak berhubungan dengan agama. Padahal sangat banyak hal yang Qur'anik, sangat banyak hal yang Islamik tanpa harus disebut dalilnya. Ditambah dengan dalil yang banyak itu kan kadang-kadang menunjukkan kita belum terlalu mantap, makanya kita cari dasar dalil. Kalau kita sudah yakin kesesuaiannya kan kita tidak harus capek-capek lagi mencari dalil, termasuk tentang mahabbatullah ini. Tapi biar tambah mantap, maka dalam Ihya di bagian awal oleh Imam Ghazali ditunjukkan beberapa ayat Al-Quran yang indikasinya dan maksudnya adalah cinta pada Allah atau mahabbatullah. Bahkan di awal-awal Ihya itu oleh Imam Ghazali disebut mahabbah pada Allah atau cinta pada Allah itu sifatnya fardu. Jadi wajib setiap orang berusaha untuk mencintai Allah. Dan itu disimpulkan misalnya dari surat Al-Baqarah ayat 165 yang bunyinya walladzina amanu asyaddu hubbalillah, dan orang-orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Ini kalau diambil mafhum muwafaqahnya, berarti kalau orang itu beriman kepada Allah, salah satu cirinya adalah cinta. Kalau belum cinta berarti imannya belum memuncak. Seperti di tokoh-tokoh kemarin-kemarin kan kita bahas di Ibnu Athaillah, di Syekh Abdul Qadir Jailani, bagaimana cinta pada Allah itu jadi indikasi utama dari keimanan. Bahkan di surat At-Taubah ayat 24 yang saya tampilkan di situ juga sangat tegas sekali dinyatakan Allah tidak berkenan kalau kita mencintai apapun sebelum Dia atau mendahulukan apapun sebelum Dia, berarti tidak mencintai Allah. Di surat At-Taubah itu ayat 24 Imam Ghazali mencantumkannya yang artinya kul inkana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahsyauna kasadaha wa masakinu tardaunaha ahabbu ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Katakanlah Muhammad, apabila ayah-ayah kalian dan anak-anak kalian dan teman-teman kalian dan istri-istri kalian dan keluarga kalian, dan harta yang kalian miliki, dan perdagangan yang kalian takutkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kalian sukai. Jadi ini semua kan yang biasanya ini kita sukai, kita cintai.
ahabbu ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi, kalau itu lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalannya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan urusannya. Ini pasti urusan yang tidak enak, karena ini sesuatu yang Allah tidak berkenan, Allah murka. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak akan memberi hidayah orang-orang yang fasik. Ini kalau disambungkan dengan kata-kata sebelumnya, berarti orang yang tidak mencintai Allah itu bisa termasuk golongan orang-orang fasik. Dan ya kalau surat Ali Imran ayat 31 juga tegas juga menyatakan, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, apabila kalian mencintai Allah, katakanlah wahai Rasul Muhammad, apabila kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Ini mengikuti Kanjeng Nabi maksudnya. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun serta Maha Penyayang. Ini surat Ali Imran ayat 31. Dan juga yang saya ambil, ini sebenarnya banyak suratnya, cuma kalau kita sampaikan semua nanti kita jadinya ngaji Al-Quran terus malam hari ini. Waktu kita kan terbatas. Innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu Allah akan menjadikan kepada mereka wudda, rasa cinta, rasa kasih sayang dalam hati mereka. Jadi ini orang itu kalau beriman sungguh-sungguh, beramal baik karena Allah secara sungguh-sungguh, ya akan muncul rasa cinta di hatinya. Ini kalau dipahami, kalau bahasa usul fikih itu mafhum mukhalafahnya, kalau rasanya kok relasi kita dengan Allah itu belum masuk ke babak cinta, mungkin masih kewajiban, masih kebutuhan, dan lain sebagainya, jangan-jangan keimanan dan amal baik kita belum sepenuhnya, belum sungguh-sungguh. Karena janjinya Allah dalam Al-Quran kan orang yang beriman dan beramal soleh, saya ja'alu lahumur rahmanu wudda. Allah akan menjadikan rasa kasih sayang dalam diri mereka. Jadi kok dalam diri kita isinya serba marah terus, serba ngamuk terus, serba tidak tenang, serba tidak nyaman, maunya emosi terus, lihat apa saja, jangan-jangan kita kurang serius amanu wa amilus solihatnya. Karena harusnya orang yang imannya mantap dan dimanifestasikan dengan amal baik yang ikhlas lillahi ta'ala, yang ada dalam dirinya adalah wudda, jadi rasa sayang yang dalam. Baik, hadis juga banyak, saya ambilkan satu saja ya, tidak saya baca semua. Teman-teman pastinya yang tertarik bisa dibaca langsung kitab Ihya, misalnya yang terakhir itu ya, yang muttafaq alaih. La yu'minul abdu hatta akunu ahabbu ilaihi min ahlihi wa malihi wa nafsihi wa nasi ajma'in. Jadi tidak beriman seorang hamba sampai Allah dan Rasulullah itu lebih dia cintai
dari keluarganya, hartanya, dirinya sendiri, dan semua manusia. Ini dari hadis dan ayat-ayat tadi, paling tidak semoga kita tambah mantap, tambah yakin betapa mahabbatullah itu unsur yang penting dalam kita beragama. Termasuk salah satu unsur yang esensial. Berarti kita harus menuju ke sini dalam beragama. Jadi menghidupkan jiwa yang penuh cinta, yang diawali dari kecintaan kepada Allah di atas segalanya. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.